Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah amma ba'du. Di sini kami dari kelompok 12 akan menjelaskan haji. Haji secara bahasa artinya berziarah atau mengunjungi. Sedangkan secara istilah, haji adalah mengunjungi Baitullah untuk melaksanakan tawaf, sa'i, wukuf di Arafah dan juga melaksanakan amalan-amalan baik lainnya pada waktu tertentu, yakni mulai dari tanggal 1 Syawal hingga 13 Dzulhijjah. Hukum melaksanakan haji ialah wajib satu kali seumur hidup bagi yang mampu melaksanakannya, seperti dalam firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 97, yakni ayatnya yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Shadaqallahul 'azim, yang artinya barang siapa memasuki Baitullah, maka amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah bagi yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa yang mengingkari haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya. Dia tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Quran Surah Ali Imran ayat 97. Jenis-jenis ibadah haji. Yang pertama, haji ifrad. Haji ifrad ialah haji yang menyendiri, atau maksudnya jikalau melakukan haji juga umroh, maka yang didahulukan adalah hajinya terlebih dahulu. Yang kedua ialah haji tamatu. Haji tamatu ini adalah kebalikan dari haji ifrad, yakni jikalau melakukan umroh dan juga haji, maka didahulukan umrohnya terlebih dahulu pada bulan-bulan haji. Yang ketiga ialah haji kiron, yaitu yang memiliki arti menggabungkan. Yang dimaksud menggabungkan ialah haji dan umroh itu digabungkan menjadi satu. Yang keempat adalah haji arba'in. Haji arba'in dari segi arti yang berarti 40. Maka ibadah haji ini disertai dengan sholat fardu sebanyak 40 kali di Masjid Nabawi tanpa terputus. Kegiatan ibadah haji. Yang pertama, sebelum 8 Dzulhijjah, umat Islam di seluruh dunia berbondong-bondong untuk melakukan tawaf haji di Masjidil Haram Mekah. Yang kedua, pada tanggal 8 Dzulhijjah, jamaah bermalam di Mina. Yang ketiga, pada tanggal 9 Dzulhijjah, semua jamaah pergi ke Arafah untuk melaksanakan wukuf. Ketika sudah malam, jamaah segera menuju dan bermalam di Muzdalifah. Yang keempat, pada tanggal 10 Dzulhijjah, jamaah segera menuju Mina untuk melaksanakan ibadah Jumroh Aqobah, yaitu melempar batu sebanyak 7 kali pada tugu pertama. Pada tanggal 11 Dzulhijjah, melempar jumroh ula di tugu pertama, kedua, dan ketiga. Dan selanjutnya pada tanggal 12 Dzulhijjah, melempar jumroh wusto di tugu pertama, kedua, dan juga ketiga. Dan yang terakhir, sebelum pulang ke negara masing-masing, jamaah melakukan tawaf wada, yaitu yang berarti tawaf perpisahan. Lokasi utama dalam ibadah haji. Yang pertama yaitu Mekah. Mekah di kota inilah adalah tempat berdirinya Ka'bah. Yang kedua yaitu Arafah. Kota ini terletak di sebelah timur Mekah. Ini juga sebagai tempat utama dalam haji karena wukuf dilaksanakan pada Arafah. Yang ketiga ialah Muzdalifah. Tempat ini berada dekat dengan Mina dan juga Arafah. Tempat ini adalah digunakan untuk jamaah haji melaksanakan mabit atau bermalam dan mengumpulkan bebatuan-bebatuan untuk melakukan jumroh. Yang keempat ialah Mina, tempat berdirinya 3 tugu jumroh.
yaitu tempat pelaksanaan kegiatan melontarkan batu ke tugu jumroh. Yang kelima adalah Madinah. Madinah adalah kota suci kedua umat Islam. Di tempat inilah panutan umat Islam. Nabi Muhammad SAW dimakamkan di Masjid Nabawi yang berada di kota Madinah. Materi selanjutnya yaitu yang keenam tentang syarat wajib haji. Di mana syarat wajib haji yaitu Islam, berakal sehat, baligh, merdeka, dan mampu. Mampu di sini dalam artian mampu dalam segala fisik, baik jasmani dan rohaninya. Selanjutnya yaitu mampu dalam harta. Jadi dalam pelaksanaan haji kita harus mempunyai harta atau beberapa bekal dalam pelaksanaan ibadah haji. Selanjutnya di sini mampu adanya kendaraan atau alat transportasi. Mampu aman dalam perjalanan. Mampu bagi wanita yang akan melaksanakan harus ada mahram. Itu beberapa materi yang tentang syarat wajib haji. Selanjutnya yaitu syarat-syarat haji, di mana syarat-syarat haji yang pertama yaitu dilaksanakan sesuai dengan batas waktu. Yang kedua, melaksanakannya secara berurutan. Yang ketiga, memenuhi syarat-syarat seperti wukuf, tawaf, dan lain-lain. Yang keempat, di mana syarat haji dilaksanakan di tempat yang sudah ditentukan. Itu beberapa syarat-syarat haji. Selanjutnya yaitu rukun haji. Di mana rukun haji adalah suatu perbuatan apabila tidak dilakukan menyebabkan tidak sahnya haji, dan perbuatan tersebut itu tidak boleh diganti dengan adam atau denda. Maka jikalau kita tidak melaksanakan rukun haji, maka wajib bagi kita harus mengulangi lagi. Adapun rukun haji itu terdapat yang pertama yaitu ihram. Ihram di sini yaitu melaksanakan ibadah haji dengan memakai pakaian ihram. Pakaian ihram yang dimaksud di sini yaitu pakaian yang tidak dijahit atau tidak ada bekas jahitan. Selanjutnya rukun haji yaitu wukuf. Di mana wukuf di sini yaitu berdiam diri atau tempat berkumpul di padang Arafah untuk beberapa saat. Rukun haji selanjutnya yaitu tawaf. Tawaf dilaksanakan setelah wukuf, di mana tawaf yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Selanjutnya yaitu sa'i. Sa'i lari-lari dari sa'i yaitu lari-lari kecil di antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. Selanjutnya yaitu tahallul, di mana tahallul yaitu memotong beberapa helai rambut atau mencukur rambut. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu rukun haji, yaitu tentang tertib. Tertib di sini dalam artian mengerjakan harus berurutan. Jadi ketika melaksanakan rukun haji dari ihram sampai tertib itu harus berurutan, tidak boleh bercampuran. Itu materi tentang rukun haji. Selanjutnya yaitu tentang wajib haji. Di mana wajib haji adalah suatu yang tidak perlu dikerjakan, tapi mengenai syah atau tidaknya haji seseorang itu tidak tergantung atasnya, karena wajib haji boleh diganti dengan denda atau adam. Adapun wajib haji itu terdapat beberapa poin. Yang pertama yaitu ihram dan miqat, mabit di Musdalifah, bermalam di Mina, melemparkan 3 jumrah yaitu jumrah Aqobah ula wusta. Selanjutnya tawaf wada. Selanjutnya meninggalkan semua yang diharamkan dalam ihram. Itu yang termasuk dalam wajib haji. Selanjutnya materi yang terakhir yaitu tentang sunnah haji. Di mana sunnah haji yaitu apabila kita dikerjakan itu mendapatkan pahala seperti yang telah dilaksanakan oleh Nabi. Di mana sunnah haji itu terdapat yang pertama yaitu mandi ketika hendak ihram. Sebelum kita melaksanakan ihram, sebaiknya kita harus mandi terlebih dahulu. Yang kedua yaitu sunnah haji memakai wangi-wangian, di mana
Memakai wangi-wangian tersebut harus sebelum ihram. Ketiga, sholat sunnah ihram 2 rakaat. Yang keempat, membaca talbiyah setelah ihram sampai tahallul. Yang kelima yaitu melakukan tawaf ketika memasuki Masjidil Haram. Yang keenam yaitu membaca zikir dan doa ketika tawaf. Dan sunnah haji yang terakhir yaitu masuk Ka'bah. Di sini saya akan melanjutkan poin selanjutnya, yaitu tentang larangan-larangan haji. Yang pertama, bagi laki-laki ialah memakai pakaian berjahit. Yang kedua, memakai kaos kaki atau yang menutupi mata kaki. Yang ketiga, memakai tutup kepala seperti topi. Selanjutnya, yang kedua, bagi wanita, yang pertama adalah menutup telapak tangan, dan yang kedua menutup muka. Dan yang terakhir bagi laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan wanita dilarang, yang pertama adalah memakai wangi-wangian, yang kedua mencukur rambut, yang ketiga memotong kuku sebelum tahallul pertama, yang keempat meminang atau bertunangan, menikah atau juga menikahkan orang. Yang kelima, bersetubuh atau bersenggama. Yang keenam, menebang pohon. Yang ketujuh, membunuh binatang. Dan kedelapan, berkata jelek. Selanjutnya adalah mikot. Mikot adalah batas dimulainya ibadah haji atau batas-batas yang telah ditetapkan. Mikot terbagi menjadi 2, yaitu mikot makani dan zamani. Mikot makani adalah ketentuan-ketentuan batas tempat, wajib memakai pakaian ihram, yaitu berdasarkan tempat, antara lain yang pertama di Mekah bagi penduduk asli Mekah. Yang kedua Zuhulaifah, yaitu mereka yang datang dari arah Madinah dan negara-negara yang searah dengan Madinah. Yang ketiga, Julfah atau Rabik, bagi jamaah yang datangnya dari Mesir, Syam, Maghribi dan negara-negara yang berdekatan. Itu tempatnya di Julfah. Yang keempat, Kornmul Manazil, yaitu jamaah yang datangnya dari negeri Najat. Yang kelima, Zatul Irqin, yaitu jamaah yang datangnya dari Irak, Afghanistan, Rusia, dan negara-negara yang searah. Yang keenam, yaitu Ya'lamlam, yaitu jamaah yang datangnya dari Yaman, India, dan Indonesia, dan juga negara-negara di sekitarnya. Yang ketujuh, Jeddah, bagi jamaah yang memasuki kota Mekah lewat Jeddah. Yang kedua adalah mikot zamani. Mikot zamani adalah penetapan yang berhubungan dengan batas waktu ihram untuk haji, yaitu mulai tanggal 1 Syawal sampai dengan 10 Zulhijjah tahun itu juga. Selanjutnya, poin selanjutnya adalah tata cara pelaksanaan ibadah haji. Adapun tata cara pelaksanaan ibadah haji yang pertama adalah ihram. Melaksanakan ihram yang dilakukan sebagai awal haji sambil mengenakan pakaian ihram setelah didahului dengan mandi dan berwudu, sambil mengucapkan niat untuk memenuhi panggilan Allah. Perjalanan menuju Arafah dilaksanakan dengan bacaan talbiyah, yaitu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Yang kedua, yaitu wukuf. Melaksanakan wukuf pada tanggal 9 Zulhijjah di Padang Arafah.
Rukun ini dilakukan dari sejak terbenamnya matahari hingga terbitnya fajar pada pagi hari saat pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Pelaksanaan wukuf meliputi sholat, zikir, membaca Al-Quran, serta berdoa. Yang ketiga adalah mabit. Melaksanakan mabit di Mina atau bermalam di Musdalifah dari tengah malam hingga terbitnya fajar. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan meliputi yaitu mengumpulkan batu kerikil sebanyak 7 butir, berzikir, membaca Al-Quran, berdoa, dan melaksanakan sholat subuh sebelum melanjutkan perjalanan ke Mina. Di tempat itu terdapat monumen suci yang dinamakan Masy'ar al-Haram, di mana jamaah haji dapat berzikir dan memanjatkan doa. Selanjutnya yang keempat adalah melempar jumroh. Melempar atau melontarkan batu kerikil sebanyak 7 buah yang sebelumnya telah dibawa di bukit yang bernama Al-Aqabah. Rukun tata cara ibadah haji ini dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah. Setelah itu baru melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Selanjutnya yang kelima, tahallul. Melaksanakan tahallul atau melepaskan pakaian ihram sebagai tanda telah selesainya pelaksanaan amalan haji yang dilakukan dengan memotong atau mencukur rambut. Setelah itu jamaah dapat memakai pakaian biasa untuk menuntaskan amalan lainnya. Di antaranya pergi ke Masjidil Haram di Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah atau mengelilingi Ka'bah. Di sini disunahkan mencium Hajar Aswad, yaitu batu hitam yang terdapat di Ka'bah. Melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat di samping makam Nabi Ibrahim, sholat subuh 2 rakaat di Hajar Ismail, serta berdoa di Multazam. Setelah itu, melaksanakan sa'i atau lari-lari kecil dan Bukit Safa menuju Bukit Marwah, dan diakhiri dengan tahallul kedua berupa memotong atau mencukur rambut. Selanjutnya yang keenam, mabit di Mina. Melaksanakan mabit atau bermalam di Mina yang dilaksanakan pada hari tasyrik, yaitu dari tanggal 11 hingga 13 Zulhijjah. Di tempat ini jamaah disunahkan untuk melaksanakan jumroh atau melempar batu kecil, di antaranya Ula, Wusta, dan Aqabah, masing-masing dengan 7 butir kerikil. Ini merupakan tahapan akhir dari berbagai rangkaian haji dan jamaah dapat kembali ke Mekah. Ketujuh yaitu tawaf ifadah. Untuk para jamaah yang belum sempat melakukan tawaf ifadah, maka dapat melaksanakan tawaf wada dengan mengelilingi Ka'bah untuk yang terakhir kalinya sebelum pulang ke masing-masing negara. Dengan terpenuhinya rukun dan tata cara ibadah haji, maka selesai pula seluruh rangkaian pelaksanaan haji yang diwajibkan. Poin selanjutnya tentang dam atau denda dalam ibadah haji. Yang pertama, ketika tidak melaksanakan wajib haji, yaitu wajib menyembelih kambing yang syah untuk kurban, dan atau puasa 10 hari 3 hari, yaitu 3 hari di tanah suci, 4 harinya di tanah air. Yang kedua adalah dengan melanggar larangan haji. Bentuk damnya antara lain yaitu menyembelih seekor kambing, berpuasa 3 hari, dan bersedekah sebanyak 9,3 liter. Yang ketiga
adalah melanggar larangan haji, yaitu melakukan hubungan suami istri. Ini damnya berupa yaitu menyembelih unta atau sapi atau 7 kambing. Yang kedua, bersedekah senilai harga unta atau berpuasa seharga unta atau seperempat gantan, yaitu 1 hari. Yang pelanggaran dilakukan adalah selanjutnya yang keempat, menyembelih binatang dan menebang pohon. Damnya yaitu berupa menyembelih binatang seharga binatang yang dibunuh atau pohon yang ditebang. Yang kedua, berpuasa seharga unta atau seperempat gantan, yaitu 1 hari. Terima kasih, sekian dari penjelasan kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak terdapat kesalahan dan salah pengucapan dalam kata, mohon dimaklumi. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.